Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim PBL AF603C akan mempresentasikan karya animasi kami yang berjudul The Fox Never Changes. Next, berikut adalah poster dari animasi kami yang pernah sudah dipakai pada pameran animasi Plus pada tanggal 30 Juni kemarin. Next. Manajer proyek kami adalah Ibu Aragani Timur Kanistren. Next. Tim kami sendiri terdiri dari 5 anggota, yang dimana saya sendiri, Marsha Tabina, sebagai ketua dan juga support system yang bertugas untuk memastikan jalannya proyek ini berjalan lancar dan memberikan dukungan jika ada anggota yang membutuhkan bantuan, serta memantau perkembangan hingga ke tahap rendering. Kemudian ada Kinanti Faradipa yang bertanggung jawab dalam tahap clean up, shading, serta sebagai editor untuk memastikan hasil akhir yang rapi dan sesuai dengan standarnya. Lalu ada Nur Uswa Hasanah yang memiliki peran utama pada pembuatan sketsa dan turut membantu anggota lain yang membutuhkan bantuan pada bagian produksi. Kemudian ada Muhammad Adrianto yang bertugas dalam menentukan mood visual proyek serta bersedia membantu pengerjaan tugas lain sesuai dengan kebutuhan tim. Lalu ada Nova Ramadana yang fokus pada pengerjaan 3D asset dan memastikan 3 dimensi itu dibutuhkan dalam proyek dapat terwujud dengan baik. Next. Selanjutnya masuk ke dalam tahap pendahuluan. Next. Berikut adalah teaser dari animasi pendek kami. Oke, animasi ini berjudul The Fox Never Change dengan genre slice of life yang berdurasi 5 menit. Format yang digunakan adalah 16:9 dan menggunakan kombinasi teknik animasi 2D dan 3D. Next. Mengisahkan tentang seekor rubah yang dijauhi oleh hewan lain. Namun, suatu hari rubah menolong seekor kelinci yang terjebak akar pohon saat mencari buah beri. Justru kelinci takut dan melarikan diri. Rubah tidak sanggup mengejar karena kelaparan. Dalam kondisi lemas, Rubah berhalusinasi bahwa mereka adalah teman. Namun saat sadar, ia mendapati kelinci telah pergi. Next. Selanjutnya adalah hasil dari karya PBL kami. Next. Oke. Dalam proses pembuatannya ada beberapa teknik animasi yang digunakan. Antara lain, yakni pertama kami melakukan rough planning, yakni memberi lining dan basic shape, kemudian menentukan key pose, yakni menentukan pose-pose utama dalam gerakan, dan selanjutnya breakdown memberi pose tambahan dan in between untuk memperhalus animasi. Dan terakhir sekali yakni memberi timing dan spacing yang berfungsi mengatur ritme serta kecepatan gerak agar animasi lebih natural. Next. Oke, masuk ke tahap editing. Yang pertama ada tahap mastering. Tahap mastering ini dilakukan dengan aplikasi Natron dengan menggunakan beberapa nodes, yaitu blur dan rotopen, untuk memberi kesan blur pada bagian background. Terlihat pada gambar bagian kanan node yang digunakan. Selanjutnya, masuk ke tahap compositing dengan aplikasi DaVinci Resolve. Menggunakan masking sekaligus color wheel untuk memberikan kesan gelap terang pada bagian bawah background
terlihat pada gambar sebelah kanan tools yang digunakan pada DaVinci. Oke, selanjutnya masuk ke penerapan mata kuliah animasi. Terlihat di sini kami menggunakan beberapa prinsip fisika, antara lain hembusan angin yang menyebabkan pohon itu bergoyang, dan juga daun yang berterbangan mengikuti hembusan angin. Oke, next bagian feedback. Dapat dilihat dari 107 responden, mayoritas atau sekitar 70% merasa cerita The Fox Never Change sangat mudah dipahami. Ini menunjukkan alur dan pesan cerita tersampaikan dengan cukup jelas. Next, sebanyak 80% responden menilai karakter dalam animasi ini terlihat menarik. Hanya sedikit yang memberikan nilai di bawah itu, menandakan desain karakter ini cukup kuat dan berhasil menarik perhatian. Next. Lalu sebanyak 70% responden menyatakan sangat puas setelah menonton The Fox Never Change. Ini menjadi indikator kuat bahwa animasi ini berhasil memberikan pengalaman yang memuaskan bagi penonton. Next. Selanjutnya adalah profil lengkap dari masing-masing anggota tim AR603. Anggota pertama yaitu Marsha Tabina yang job desk utamanya merupakan base color. Kemudian saya juga turut membantu pada pembuatan line art dan juga sketsa animasi. Selanjutnya, dan ini adalah proyek pribadi yang telah saya lakukan. Saya sendiri mengambil portofolio 2 dimensi. Selanjutnya adalah rekan saya Muhammad Andrianto. Ya, next. Muhammad Andrianto sendiri, dia mengambil di mana job desk utama dia itu adalah memperlengkap karakter scene dan menentukan tema mood yang akan ditampilkan. Kemudian selanjutnya, Andre juga turut membantu pada pembuatan line up, shading, dan base color. Selanjutnya, dan berikut adalah proyek pribadi yang telah dibuat oleh Yanto, yang dimana dia membuat chibi ilustrasi, flat ilustrasi, dan 3D modeling. Dan itu sendiri mengambil portofolio 2 dimensi. Selanjutnya adalah rekan saya, Kinanti Faradipa. Next. Yang dimana tugas job desk utama Kinanti adalah pada pembuatan line art, shading color, dan juga Kinanti juga merupakan editor yang membuat final dan juga trailer animasi pendek kami. Selanjutnya, Kinanti Faradipa juga membuat storyboard animasi untuk menggambarkan visual apa yang akan ditampilkan pada animasi pendek kami. Selanjutnya, dan berikut adalah proyek pribadi yang telah dibuat oleh Kinanti, yang dimana Kinanti sendiri mengambil portofolio berbentuk 2 dimensi. Selanjutnya adalah Nur Uswa Hasanah. Next. Yang dimana Nur Uswa sendiri mengambil job desk pada pembuatan sketsa yang untuk memperlengkap animasinya dan pembuatan poster. Nur Uswa Hasanah sendiri juga turut membantu pada proses pembuatan line art, shading, dan next. Dan proyek pribadi yang telah dibuat oleh Nur Suasana seperti gambar yang di layar, dan juga Nur Suasana mengambil portofolio dalam bentuk 2 dimensi. Selanjutnya yang terakhir adalah Nova Ramadana. Next. Yang dimana job desk utamanya itu sebagai background artist berbasis 3D asset. Dan juga dia juga turut membuat compositing, mastering. Terlihat seperti contoh yang ditampilkan. Dan next, berikut adalah proyek pribadi dari Nova Ramadana, yang dimana Nova sendiri mengambil portofolio berbentuk 3 dimensi. Selanjutnya.
Lalu kita masuk pada bagian penutup. Sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk merealisasikan pengembangan ulang proyek lomba semester 4 ini ke dalam bentuk remake di semester 6 ini. Proyek ini menjadi pengalaman yang berarti bagi praktik produksi animasi, kerja tim, serta pengelolaan waktu secara profesional. Next. Kita masuk pada bagian dokumentasi. Berikut ini beberapa dokumentasi di kegiatan kami pada pameran animasi Klus 2025. Next. Pada bagian kesimpulan, dari keseluruhan rangkaian produksi, kami menyimpulkan bahwa pengembangan ulang film pendek The Fox memberikan kami tantangan sekaligus peluang belajar, baik secara teknis animasi maupun secara personal sebagai anggota tim produksi. Next. Kita masuk pada ketahapan evaluasi. Ada beberapa catatan evaluasi yang kami temukan setelah pameran, yaitu kami menyadari perlu adanya penambahan durasi dan dialog agar cerita lebih ekspresif. Lalu, pada kelancaran transisi animasi juga perlu diperhalus di beberapa bagian. Lalu, sinkronisasi antara animasi 2 dimensi dan 3D yang perlu ditingkatkan lagi agar terasa tidak janggal. Dan yang terakhir itu, visual perlu diperinci lagi agar menarik secara sinematik. Next. Dan berikut ini adalah indikator ketercapaian PBL. Dari evaluasi pengunjung dan pengamatan mandiri, kami mencatat tingkat keberhasilan proyek sebesar 95% dalam hal pelaksanaan dan 90% dalam masukan pengembangan. Artinya, mayoritas tujuan PBL dapat kami capai sesuai harapan, walau juga tetap ada ruang perbaikan di masa depan. Next. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih juga atas dukungan, bimbingan, dan apresiasi dari semua pihak. Sampai jumpa di karya kami berikutnya.